aku pernah ke tempatmu. Hmm. Banyak action figure, Iya. banyak piringan hitam. Heeh. Emang kalau diduitin itu semua udah habis berapa sih? Waduh, kalau jumlah istri saya tahu dong nanti. Yo, selamat datang di Sok Tahu. Yeay. Asik, ada bintang tamunya kali ini. Piye kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Gimana kabarnya Esoka? Ya, mode bertahan. Mode bertahan. Safe mode. Safe mode. Semuanya lagi di safe mode ini sekarang. Atau janjikan incognito. Gimana Mas? Lancar aktivitas? Ya so far lancar lah. Sama aja sih lancar. Alhamdulillah kerjaan masih lancar. Covid sudah mulai, kayaknya udah mulai impactnya udah mulai nggak terlalu gede ya dibanding 3 bulan terakhir ini. Jadinya udah mulai. Iya sih. Cuman sebetulnya kita kayak apa ya? Nggak terlalu fokus banget sih. Kalau dulu kan kayaknya spooky banget. Gitu. Iya bener. Maksudnya secara mindset kayaknya udah mulai capek juga kali ya, bosen apa gimana nggak tahu lah. Tapi memang udah agak sedikit let go sih yang gitu-gitu udahlah. Udah Tetap yang penting tetap jaga kebersihan dan lain-lain gitu aja lah. iyalah tadi kayak kue masuk kan tak semprot. Iya bener. Udah kangen suara Dolby di bioskop belum? Kangen dong. Aduh ya Allah itu rasanya nonton di sofa empuk layar gede kan kayaknya terakhir kapan itu loh ya Allah. Terakhir kita nonton kapan di? Maret ya dia? Maret ya? Maret apa film apa? Aku tuh terakhir Sonic kalau nggak salah. Itu bulan apa Sonic? Enggak, Maret lah. Habis selesai kita main time zone. Hah? Oh iya, Gentleman. Enggak, Gentleman itu di waktu kita di Park Avenue. Pokoknya kita malam-malam di time zone habis dari itu kita ke time zone kalau nggak salah. Di rumah sebenarnya ada Netflix sih tapi nggak terlalu oke ya. Pengalaman nonton layar gedenya itu loh kayaknya tetap ngangenin ya, mau ada Netflix ada apa tuh ternyata. Cobain inilah beli Samsung yang 8K itu. Modal lagi dong. Modal lagi. Bioskop kan 20.000 30.000 berangkat. Iya juga sih ya. Mas, apa aja rencanamu yang udah batal? Banyak. Kita nggak jadi beli sepeda baru. Iya Gara-gara dulu kita sepedahan. Terus apa lagi? Liburan sih yang pasti sama istri itu. Berapa kali udah ke cancel. Aku harusnya Juli ini ke Jakarta. Lebaran kemarin. Harusnya ke Jakarta tapi ke cancel gara-gara ini udah angus semuanya. Aku tiket pesawat adikku aja sampai sekarang belum kebayar tuh refundnya dari bulan Maret. Iya. Ya, Banyak. mau refund gimana juga kan orang pada bokeh ya. Iya bener. Cukup berantakan lah ya, cukup bikin semuanya berantakan sebenarnya. Ya jadi ngaco sih jadinya semuanya. Iya semua schedule. Cuman ya udah sih. Ya udahlah. Paling tahun depan udah jalan lancar. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya kita coba pelihara tuyul lah ya. Ya pelihara 4 sehari ngambilin 100.000 Iya. Ya omset kotor 400 lah. Iya bener sehari 400.000. 2,5% disisihkan. Ya betul sekali. Direkam gini-gini dengerin aku nih kalau dia ngomong gini. Halo MUI, ini loh namanya Irdian. Nggak bercanda. Mas, aku mau nanya nih. Iya. Ngomongin Instagrammu nih. Kan namamu nih Irdian Ziris Febrianto. Lalu kenapa nama Instagrammu Kill Iris? Itu sih sebenarnya kesalahan masa lalu. Sampai sekarang kalau inget-inget itu juga sebenarnya malu sih kayak bocah selesai SMA bikin akun gitu namanya sok-sok serem gitu kayak gitu. Oh, Caca metal ya? Iya Caca metal. Tapi udah terlanjur berapa tahun. Enggak sebenarnya Iris tuh nama itu loh apa? Dulu ada karakter di Final Fantasy 7 tuh namanya Iris cewek. Nah terus dipleset-plesetin dicocok-cocokin sama nama aku Ziris. Jadinya Iris gitu. Nggak penting sih sebenarnya ini. Aku pikir dari judul lagu kan. Dari nama band. Gugu Dolls. Gugu Dolls. Judul lagu bener judul lagu. Iya penyanyinya Gugu Dolls. Iya. Penyanyinya Gugu Dolls. Berarti memang cuma ya kesalahan. Enggak kesalahan masa lalu aja. Enggak ada filosofi bla 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 bla. Enggak ada. Enggak jelas banget Instagrammu. Itu kalau kulihat kan malah lebih banyak nge-share portofolio nggak sih kulihat. Terus sering nge-record proses dari sebelum jadi motionnya. Iya. Nah itu buat
ibaratnya kata aku bilang Instagrammu nih ruang pamer kan. Kenapa namanya udah serem tuh, tapi jadi tempat ruang pamer. Pertama alasannya kenapa ngupload kerjaan, karena kehidupan pribadiku aku ngerasa tidak menarik. Yakin aku kalau aku update soal kehidupan pribadiku udah pasti gak bakal ada yang ngelihat, nggak ada yang mau tahu. Jadinya nggak, sebenarnya Instagram itu dijadiin itu loh apa? Ya sekarang kan memang eranya ya kayaknya kayak gitu. Nah, memanfaatkan platform aja sebenarnya sih Mas. Kalau aku kok kebalik ya, aku jarang nge-share kerjaan, malah sering nge-share kehidupan pribadi ya. Iya juga ya, nggak tahu iya ya, kalau tak perhatiin ya Aku jangan kerjaanku nggak menarik. Ya nggak juga sih. Ya semua kerjaan menarik, cuma mungkin paymentnya ya. Betul. Nggak, tujuannya memang kayak gitu Mas. Maksudnya tujuannya tuh, ya kalau mau lebih serius sedikit ya jawabannya. Sebenarnya Instagram tuh itu selalu aku jadiin sosial media atau apapun sosial media platformnya gitulah. Selalu berusaha aku jadiin apapun yang bisa ngedatengin uang pada akhirnya gitu. Karena memang ya, yang ini yang di benakku aja ya. Aku kenapa upload motion design, kenapa upload kerjaan gitu-gitu setiap kali di Instagram itu karena aku berharap top of minds-nya orang-orang ketika ngomongin motion designer, sekelilingku aja, circle-ku gitu ya. Ketika ngomong motion designer siapa? Ya Irdian gitu-gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Ide dasarnya kenapa ngupload kerjaan tuh kayak gitu. Dan karena kesenangan pamer juga sih sebenarnya. Iya nggak bisa dibohongi memang. Ya memang ria itu menyenangkan. Iya ria itu memang menyenangkan akhirnya. Nggak bisa dibohongi. Emang udah berapa lama sih Mas jadi motion designer gitu? Aku 9 tahun nih Mas, tahun ini tahun 9 tahun? Iya. Dan udah dapat ijazah SMP tuh. Tuh kalau KPR lunas Mas. Mana lah ini. Bunga 8,75%. Iya udah mau 9 tahun loh kalau dihitung setelah diingat-ingat. 2011, aku 2011. Dari 2011? Start tuh 2011. Kamu kuliah apa sih jurusanmu? Kuliah aku broadcast. Broadcasting. Sebenarnya sih awal-awal nggak pengen jadi motion designer. Jadi dulu tuh ini track back agak jauh nggak apa-apa. Ngobrol panjang lebar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nanti kita bikin sampai 7 part. Kalau bisa kita ngalahin Lord of the Ring. Iya belum. Kita nggak mau kalah sama Lord of the Ring. Iya benar. Nggak, kalau track back dulu sih begitu lulus kuliah tuh pengennya jadi jurnalis. Karena dulu skripsi. Iya skripsiku tuh ngomonginnya soal citizen jurnalis dulu. Zaman dulu kalau tahu, jadi dulu eranya tuh sebelum netizen journalism segala macam ini. Dulu tuh ada istilah citizen journalism gitu-gitu lah. Nah, aku ngebedah itu. Intinya pokoknya secara garis besar tuh ngebedah citizen journalism yang semua berita yang dikirimin oleh masyarakat sipil ke TV apakah bisa dikategorikan sebagai produk jurnalisme atau enggak. Kurang lebihnya kayak gitulah, membedah seperti itu. Nah, ketika lulus aku berharap mungkin bisa kan ini jadi jurnalis atau minimal jadi penulis. Tapi kan karena dulu penulis di benakku itu bukan sesuatu yang realistis untuk dijadikan pekerjaan. Ya gitu kan maksudnya dulu tuh kita gitu. Nah, ini si orang tua juga nangis nih kalau tiba-tiba gua bilang pengen jadi apa penyair penulis ya nangis lah. Kuliah mahal-mahal buat aku setidaknya ya karena aku nggak tahu caranya untuk menjadikan itu sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang gitu itu. Bagiku penyair itu ya, sorry ya. Nah ini udah pasti ngebantah. Aku berharap ini. Aku udah tahu pasti ini orang ngebantah argumenku. Penyair itu sama kayak rocker bagiku. Kenapa? Itu jalan hidup. Oh iya betul. Itu jalan hidup bukan profesi. Siapa aja bisa ngerasa dirinya rockstar gitu kan. Rocker gitu kan. Tapi kan tidak harus bisa bermain alat musik kan. Betul. Itu pandangan pribadiku ya, pandangan pribadiku. Ini juga pandangan pribadi saya ya. Maaf ya kalau salah ya. Tolong. Ya jadi penyair, rocker itu bagiku jalan hidup gitu loh. Kayak jalan hidup karena itu nggak harus jadi profesi gitu menurutku ya. Nama profesi itu kan kasarannya memang ya kita ngelakuin apa jadi duit gitu kan ya. Kalau menurutku sih gitu. Jadi kalau memang orang saya bilang ya udah gue rocker gini, ya dia bisa aja dengan cara berpenampilannya ya dia selalu menjadi rocker gitu kan. Dengan kalau yang tahun dulu kan rocker tuh identik banget dengan pakai dompet terus dikasih rantai ke depan. Iya. Tapi kan itu kan sifatnya yang self proclaim. Maksudnya kita kan perlu validitas dari orang lain juga kan. Maksudnya kita bisa aja ngaku penyair tapi orang lain gak ada yang mengakui buat apa gitu. Maksudnya aku tuh nggak melihat itu di penulis. Maksudnya dulu cita-cita aku penulis, aku nulis novel, nulis cerpen, nulis novel gitu. Kamu pernah ceritain dia? Iya.
dimuat di high gitu kan. Karena aku pikir kan wah ini menyenangkan, ini pekerjaan yang menyenangkan, tapi aku nggak ngelihat di situ. Ini kayaknya nggak bisa jadi pekerjaan. Ya udah jurnalis yang paling make sense. Tapi nggak tahu kenapa kesempatan untuk jadi jurnalis tuh nggak pernah ada gitu loh. Nggak pernah sedikit pun aku sampai interview jadi jurnalis tuh nggak pernah ada. Sampai akhirnya ditawarin sama teman, di IO ini nih, dulu event organizer di Jakarta ada, mau nggak masuk ada jadi motion designer? Ya bolehlah, tak cobalah. Karena kebetulan juga senang ngedit video dulunya kan. Ya udahlah. Udah akhirnya gitu, udah start dari event organizer itulah. 9 tahun kemudian tetap bertahan, nggak tahu. Emang kerja jadi motion designer ada duitnya ya? Ada dong. Ada ya? Oh iya. Ya kalau nggak ada duitnya nggak mau hijrah ke Batam ya? Iya. Iya juga ya, meninggalkan kota sebelumnya untuk pindah ke kota lainnya itu juga keputusan yang berat sih. Iya bener. Even balik ke kampung halaman sendiri kayak aku gitu kan, udah di Jogja terus balik ke kampung sendiri aja tuh berat rasanya sih. Iya sama, berarti kamu juga sempat ngerantau ke Jogja berapa tahun? 6 tahunan dari 2000 sampai 2016. Memang selalu gitu. Dan merantau tuh menyenangkan ternyata ya memang. Selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan pada akhirnya. Merantau tuh kasarannya biar punya kampung halaman gitu. Biar rindu. Meskipun entah tuh di halaman daftar isi atau daftar indeks. Ya. Itu oke lah, berarti mulanya semua dari kerja di IO ya. IO 2011. Karena berpendapat emang aku bisa makan dari nulis. Ya sebetulnya sekarang malah bisa makan banget gitu kan. Sebetulnya malah bisa makan banget dari nulis itu loh sebenarnya. Jadi content writer. Oh iya? Iya. Oh iya. Jadi content writer, jadi sebenarnya sih ya kalau ngomongin in general seorang penulis mungkin bisa, cuman buat aku nggak works buat aku gitu. Pada saat itu itu aku ngerasa wah nggak works buat aku nih, mungkin bukan jalannya, memang bukan jalannya aja sebenarnya. Pada masa itu juga belum muncul profesi-profesi baru sih. Sekarang kan kalau zaman dulu ya, kamu kerja apa? Desainer. Makin kesini-sini desainer tuh kan dibelah-belah. UI designer, terus graphic designer, dan designer. semakin luas ya maksudnya. Kebutuhannya si desain tuh kayaknya zaman sekarang makin banyak sebenarnya. Benar. Bahkan ya kadang orang kalau dengar dia desainer gitu kan. Terus ya udah, padahal misalnya dia graphic designer gitu, tapi dihajar, tolong dong ngedesain interior rumahku. Ya padahal dari segi software itu udah beda banget. Iya sih. Sering terjadi kan. Nah, waktu pindah ke Batam itu tahun berapa sih Mas? 2015. Ya 2015 pertengahan. 2015 itu masih posisi bujang. Kenapa mau ke sini? Itu dia. Aku sampai sekarang tuh masih nggak tahu kenapa bisa kesini. Iya, maksudnya dulu tuh cukup meninggalkan zona nyaman. Aku tuh sebelumnya tuh kerja di salah satu TV swasta lah, di stasiun TV swasta di Jakarta. Terus udah lumayan settle lah, maksudnya nggak kaya banget tapi nggak yang maksudnya cukup hidup layak lah. Ya, terus tiba-tiba dapat kesempatan ditawarin gitu kalau nggak salah deh oleh perusahaan Singapura yang kebetulan punya cabang di Batam gitu. Ditawarinnya dari email. LinkedIn. LinkedIn apa email ya, salah satunya LinkedIn kayaknya sih, lewat LinkedIn di message gitu. Terus ya udahlah, terus kita coba aja lah, interview apa segala macam, coba datang ke Batam, akhirnya offering apa segala macam, dapat, ya udah. Pertama kali tinggal di Batam di mana? Lancang Kuning, aku kosan Lancang Kuning. BPJS. Jangan keluarkan kata-kata yang aneh-aneh ya. Saya tahu Anda. Enggak. Saya tahu di benak Anda banyak Batu Ampar. BPJS ya, rusun BPJS itu. Iya, dekat SPBU kan. SPBU ya, sebelahnya persis ya. Dekat SPBU. Oh, gokil ya bisa. Di situ. Lancang Kuning baru pindah ke Pelita sini. Pindah ke Pelita, daerah Pelita. Pelita. Gokil. Itu pertama kali temanmu di Batam siapa, Mas? Teman kantor lah. Pertama kali kamu punya teman namanya tuh siapa? Coba kamu ingat. Aduh, siapa ya? Namanya Mbak Novi. Ada. Mbak Novi. Itu dulu tuh manajer operasionalku. Jadi dia yang nganterin kemana-mana. Orang baik gitulah maksudnya dia. Ayo datang. Ya, kita kan selalu menemukan gitu sih. Selalu. Tempat lain. Aku selalu gitu kok. Padahal mereka nggak ngerasain yang kita rasain gitu kasarnya, tapi selalu ada empatinya tuh berlebih. Udah tenang aja, yuk gue bantuin cari kosan deh gitu. Cari udah tenang aja, udah pokoknya santai aja, take your time. Hari pertama, hari kedua tuh udah santai aja dulu, jangan terlalu hitung. Udah biasain aja dulu, jangan terlalu. Hari ketiga baru. Aduh. Nah, ngomong-ngomong
kerja nih, kan kita pernah ngobrolin hobi terus juga aktivitas di luar kerjaan. Dulu kamu kalau nggak salah gitaris band metal nih. Ya, asik gitaris band metal. Itu apa sih yang bisa dinikmatin dari musik metal? Dan aku sampai sekarang masih sering banget ngeliat kamu tuh pergi nonton konser band metal. Nggak ngerti ya, sendirian apa sama bojomu ya? Kamu nggak ngerti? Bojo dong. Itu atas seizin dia juga. Dia ditinggal di kamar apa ikut ke... Kadang suka ikut. Kadang suka ikut. Karena sih bisa dinikmatin dari musik metal tuh? Nggak tahu sih sebenarnya, karena senang sama spiritnya kali ya. Yang mau didengarkan apa juga? Kan kecenderungannya vokalnya itu nggak jelas. Kecenderungannya kayak kumur-kumur tuh. Iya, cuman nggak tahu kenapanya. Kalau ditanya kenapanya sih nggak tahu. Mungkin karena lebih relate mungkin. Kalau ketika baca liriknya, sorry. Berarti kamu nih punya jiwa pemberontak ya? Enggak, sebenarnya sih enggak segitu ya. Aku tuh kehidupan aslinya tuh culun mas, asli. Maksudnya ini metal mungkin kamuflase aja biar ini satu-satunya sisi manly yang aku punya nih kayaknya didengerin musik metal ini aja. Itu enggak, tapi memang gitu nggak tahu sih kalau kenapanya. Karena lebih relate sih maksudnya. Relate dalam arti tuh, maksudnya liriknya bukan yang gini. Aku ngedengerin musik yang cinta-cintaan gitu udah nggak relate. Maksudnya ya kapan kita terakhir jatuh cinta tuh kayaknya udah lama banget gitu. Aku aja kadang mendengarkan lagu sedih ya. Sekarang aku bingung gimana cara nikmatinnya sekarang. Iya, ini kayaknya hidup kita baik-baik aja, ternyata nggak seburuk itu ya gitu. Maksudnya ternyata hidup kita malah baik-baik sekarang aja. yang relate dengerin lagu kritik sosial gitu kan. Iya. Mungkin fasenya udah beda ya. Iya mungkin. Tapi metal tuh nggak tahu kenapa tetap stay aja. Itu kamu pertama kali punya band metal itu di Jakarta. Kenapa nggak dilanjutin bandnya? Sepengetahuanku ya Jakarta itu kan kota keniscayaan ya. Betul. Mau jadi apa aja jadi sebetulnya. Betul. Kenapa nggak mau lanjutin gitu? Enggak, karena pada akhirnya aku sadar kalau aku tuh bukan pengen main musiknya, tapi mungkin lebih pengen tenarnya ya. Dan akhirnya itu iya maksudnya kenapa berhenti ngeband tuh karena akhirnya sebenarnya sih berhenti ngeband udah lama, udah dari 10 tahun yang lalu mungkin 10 tahun lebih yang lalu tuh, karena akhirnya sadar kok nggak tenar nggak ada impactnya ke diriku yang lebih gede gitu terus kayaknya ini nggak bener-bener seneng sama musiknya, tapi lebih seneng kayak lebih nyari spotlightnya gitu kalau lagi manggung. Kayaknya yang dicari itunya, yang berarti ya niatnya udah nggak tulus gitu untuk main musik. Kayaknya ya. Ya memang kita nggak bisa menafikan nikmatnya popularitas sih. Iya mungkin nggak bisa dinafikan sih. Iya, nikmatnya popularitas nggak bisa dinafikan. Ya kita kalau lagi presentasi di kampus ditepuk tanganin aja kan senang banget kan rasanya kan. Iya. Bagus nih presentasinya. Itu aja kan seneng kan. Apalagi rockstar coba. Iya, aku yang selalu kepengenan ya. Aku sudah pernah nyanyi sing along udah. Cuman yang nggak pernah kesampaian apa? Ngelempar pick cuy. Terus ada yang nyambut. Wah, itu nggak pernah kesampaian sama sekali. Tapi kamu masih nggak sih Mas? Ini buat yang belum tahu ya, atau semuanya udah pada tahu. Mas Bagus ini sebenarnya musisi loh. In a way iya musisi dan penyair kan ya. Musisi paruh waktu lah. Musisi paruh waktu. Lebih ke full time Pak RT lah sekarang. Kenapa? Mengabdi sama masyarakat. Kenapa? Aku sih tetap menjadikan musik buat ini ya, buat kalau sekarang ya jadi kayak pelarian gitu, buat pelarianku gitu kan. Kalaupun memang misalnya seharusnya ya tahun ini tuh aku ngeluarin EP, materinya udah ada, cuman balik lagi gara-gara corona kambing ini, semuanya berantakan. Banyak sekali yang berantakan. Even itu planning di shop, planning pribadiku sampai ke planning buat liburan gitu kan, asli semuanya berantakan gitu kan, kerjaan berantakan segala macam. Terus aku pengen ngeluarin EP lagi, tapi aku nggak pengen manggung. Kenapa? Aku cuma ya udah pengen selesai udah rilis aja di Spotify, rilis aja di platform-platform online ya sudah. Nah kayak gitu kan berarti masih ada kesenangan bermusiknya kan, proses menciptakan lagunya terus menyanyikan sesuatunya itu masih menyenangkan. Nah aku tuh ternyata begitu sadar tuh kayaknya cuman pengen tenarnya aja, berharap tenarnya aja yang mana nggak dapat pada saat itu. Ya udahlah tinggalin aja. Cak metal kok. Mau singelong juga susah. Iya singelong. Yang paling mentok ngajak mosing. Aduh. Itu berarti kamu tuh nulis terus ngeband metal sampai mentok ke motion design sampai hari ini gitu kan. Ya ngerti lah ya, perusahaan Singapura tinggal di Batam itu sebetulnya udah bisa hemat banyak sih kalau
Alhamdulillah. Kalau bisa berhemat, Iya. kalau tiba-tiba ya kita nggak bisa, siapa bisa menafikan nikmatnya hedon ya? Iya benar. Hedon itu enak sih. Memang nikmat Memang dunia. enak. Nah. Ketika punya uang dikit tuh dunia baik-baik aja. Betul ya? Dulu tuh aku sering ngobrol sama istriku tuh kayak gitu. Dulu kita suka mengutuk. Ini nggak tahu boleh ditanyain apa nggak? Suka mengutuk dunia lah, pokoknya mengutuk sistem apa segala macam tuh. Tapi begitu punya duit dikit, kita kayak baik-baik aja deh dunia tuh. Oportunis juga. Iya, oportunis. Aduh. Oh, ya gimana ya? Iya gimana ya? Di depan uang kayaknya semua orang sama aja. Ya, memang sih uang bukan segalanya, tapi segalanya kayaknya sekarang butuh uang deh. Betul. Band, terus nulis, terus motion design. Emang cita-citamu dulu apa sih Mas waktu SD? Waduh, apa ya? Enggak inget sih kayaknya. Enggak inget aku. Enggak inget kayaknya. Kalau ditanya cita-cita dulu waktu SD tuh enggak inget. Enggak tahu enggak pernah nyebut apa gitu, enggak inget kan. Aku dulu pernah punya cita-cita kelas 6 SD. Ketika ditanyain, apa cita-citamu Gus? Jadi suami yang baik dong, anjir. Waduh. Anjir banget. Itu aku masih ingat anak kelas 6 SD loh. Itu antara baik dan cabul. udah berpikir jadi suami. Dah, berarti kamu nyaris nggak ingat ya cita-cita aku itu kan? Nggak ingat. Kamu masih ingat gak sih? Kamu pernah jajan di kantin tapi kamu nggak bayar? Kayaknya pernah lah kayak gitu. Kayak semua orang pernah ya. Kayak semua orang pernah. Kayaknya iya. Diko pernah gitu gak nih? Pernah lah pastilah. Meskipun kita bukan orang yang miskin banget tapi pasti ada lah kesempatan. Namanya oportunis kan gitu kan. Ambil bakwan satu aja sih ada lah. Kadang kalau di Batam kan istirahat itu disebut keluar main ya. Keluar main, kalau di sini dibilangnya nggak ngerti. Di Jakarta mungkin istirahat. Istirahat. Nah, kami bilangnya keluar main. Dulu tuh ini kayak semacam pengakuan dosa sih. Jadi kan kalau istirahat pertama kan rame tuh orang ngerebunin. Iya ya itu momen itu. Itu nanti tuh akan ada tangan-tangan tak berdosa tuh. Ini tangan siapa? Tahu-tahu dekil udah. Bilangnya Bu beli pempek yang ketarik ayam fried chicken. Iya. Anjir lah. Kayaknya iyalah pernah lah. Tapi kita harus tetap mengakui ini dan mungkin harus kita ganti loh. Nanti jangan-jangan ini menghambat kita dikubur kayaknya. Enggak lah, udah dimaafin lah kayaknya. Yang jualan kayaknya udah kaya-kaya sekarang. Aduh. Ini balik ke motion ya. Aku mau nanya pendapatmu nih. Kamu lebih milih kerjaan motion yang duitnya gede, tapi kamu malu jadikan itu sebagai portfolio, malu banget. Ya kadang ada ya kerjaan yang kayak gitu ya. Duitnya gede, tapi itu kamu tahu ini orientasinya itu klien banget lah pikirannya, dan sementara kamu ngerti tuh harusnya nganimetnya gini, terus sekuensinya tuh harusnya gini sekuensinya, tapi ini namanya klien gitu kan, mereka rajanya gitu kan. Nah duit gede nih masuk ke kamu, tapi kamu malu kalau jadiin itu portofolio, atau kamu milih kerjaan kolaborasi, hore-horean, seru-seruan bareng rame-rame sama orang gitu, tapi itu bisa kamu jadiin portofolio dan gak ada duitnya, kamu pilih yang mana? Sulit juga ya pertanyaannya. Kamu ngerti portofolio itu membantu kamu untuk mendatangkan duit juga kan, tapi kamu pilih yang mana? Gak tahu deh. Kita takar tingkat oportunis. Sebenarnya kalau politically correct jawabnya yang kedua, tapi yang pertama sih menggiurkan juga sih. Peduli. Jadi sebetulnya yang mana peduli, ini? Peduli amat gitu sama portfolio. Enggak, tapi berusaha, ini jawaban yang lebih diplomatis sih, berusaha untuk di-balance dua-duanya sih. Gimana? 1-2, enggak tahu makanya. Ini jawaban yang sulit sebetulnya. Misalnya datang nih, aku datang, terus misalnya Adi datang, kami datang menawarkan sebuah project. Udah, aku datang dengan duit yang gede, tapi kamu tahu itu kerjaan sucks banget. Terus kamu bakal malu kalau jadiin itu portofolio. Ya. Dan Adi sucks itu maksudnya hasilnya udah pasti wah udah. Iya, kita kan udah bisa nebak ya nanti ini kreatif ini arahnya jadinya gimana gitu kan. Atau Adi yang datang, kami ini datang bersamaan ceritanya. Iya. Ya, dia datang menawarkan proyek kolaborasi, itu seru-seruan, tapi kamu ngerti itu memang value-nya itu bukan di money. Tapi kamu bisa jadikan itu portofolio bareng-bareng. Enggak tahu. Kamu pilih aku, mau pilih Adi? Aduh, apa ya? Ini pertanyaannya kenapa asu ya? Di sensor tuh biarin Adi suruh sensor. Enggak, ngomong asunya, asu baru tit. Enggak guna. Nggak tahu, kayaknya sih
Yang kedua sih kayaknya sih. Kenapa? Karena somehow ya itu maksudnya kayak gitu-gitu tuh ya mungkin bisa mendatangkan pekerjaan yang lebih bagus di satu sisi. Tapi yang pertama juga menggiurkan sih. Mungkin dibalikin ke kondisiku pada saat itu ketika kalau lagi banyak cicilan, banyak apa kebutuhan, udahlah yang pertama aja lah. Tapi kalau misalnya udah settle gitu secara keuangan settle, tabungan masih aman, gitu, kayaknya yang kedua lah. Dana darurat masih ada. Dana darurat masih banyak. Kayaknya nih 4 bulan Covid udah darurat dana ya. Iya, udah lumayan. Udah darurat dana bukan dana darurat lagi ya. Udah tipis dah habis itu dana darurat. Oke, ngelihat sikon ya. Iyalah, maksudnya selalu ngelihat sikon. Ya sama sih aku juga. Situasional akhirnya kan. Situasional ya. Lah kamu gimana? Ya aku milih duit lah. Ya betul, ya udah duit kalau gitu kita sepakat. Kita sudah sepakat. Aku milih duit. Nah duit itu nanti kan pasti akan aku slotkan buat hal yang membuat aku senang-senang tadi. Ya aku sebagai balas dendamku, duit itu kan pasti akan ada lebih. Iya benar. Ya udah bikin project sama teman-temanku. Iya betul. Buat bersenang-senang tadi. Jadi aku dapat 2 hal kan. Iya benar. Ya dong, at least oke, memang kerjaannya nggak dibayar, tapi masa nggak aku traktir makan gitu. Iya. Nggak aku beliin paket data atau apa gitu kan. Ya, buat nraktir. Ya, itu jawaban yang diplomatisnya tuh gitu. lebih asshole lagi tuh jawabannya. Kowe ngapain nih mau kesini padahal hari Sabtu tuh kowe libur? Nggak tahu, lah empuh. Kamu yang ngundang ya, aku ya datang, namanya diundang ya datang. Padahal hari Sabtu tuh kan kamu enak banget biar bisa goleran di rumah. Iya, santai-santai ya. Nanti kalau aku undang hari Senin, kamu nggak bisa. Kerja ya jam kerja. Orang Senin itu libur cuy. Nggak ada, Senin libur tuh esok aja nih. Oke, kita lupakan kerjaan. Kita masuk ke hal-hal yang agak, ya ini boys things sih menurut aku. Aku pernah ke tempatmu, banyak action figure, banyak piringan hitam. Emang kalau diduitin itu semua udah habis berapa sih? Waduh, kalau jumlah istri saya tahu dong. Itu kalau diduitin kira-kira tapi kalau kayak gitu-gitu istriku juga selalu tahu sih, nggak apa-apa. Iyalah, orang bawa pajang kok. Kan kamu pajang itu. Kan dia bisa nyari juga kalaupun aku bohong gitu kan bisa nyari. Nggak tahu kalau habis berapa sih, nggak pernah ngitungin sih mas. Tapi sebenarnya nggak sebegitu banyaknya sih mas. Itu gitu tuh kesenangan beli itu tuh cuman jawabannya klise sih kayak apa namanya dendam masa lalu, dulu pengen beli barang ketika belum punya uang sendiri, begitu udah punya uang sendiri pengen beli yang dulu nggak bisa beli, gitu-gitulah sebenarnya romantisme masa lalu itu. Sebetulnya itu pledoi kayak self reward. Iya mungkin kadang-kadang. Peret sih itu sebetulnya peret sih. Mungkin ya. Tapi dulu aku beli PS4 aja tuh alasannya tuh karena itu bikin ngasih reward ke diri sendiri gitu loh. Karena apa aku lupa. Oke, nanti aku bakal bahas itu dikit. Jadi sebetulnya udah habis berapa? Jangan tahu lah. Nggak tahu. Nggak pernah ngitungin. Nggak usah presisi. Mungkin sekian juta atau sekian puluh atau berapa ratus ribu? Kayaknya sih udah puluhan tapi. Puluhan juta. Tapi. Bojomu ngerti semua? Ngerti dong. Ngerti. Istri yang pengertian. Enggak, tapi aku sama istriku selalu begitu sih memang. Nggak pernah yang ini jadi ngebahas urusan rumah tangga, nggak apa-apa lah ya, biarin lah ya. Iya, kan nggak hal-hal yang sensitif banget kan? Iya benar-benar. Maksudnya istriku tuh selalu aku mau beli ini ya udah kalau ada uangnya mah belilah. Maksudnya kenapa ditahan? Ngapusi kemarin katanya mau beli sepeda, mau aku temenin gak jadi. Itu lain ceritanya. Itu lain. Oke, lain ya. Nah, iya sih, karena aku lihat juga waktu itu ada, sorry ya.